Salam. Dalam sejarahnya, Partai Komunis bersifat revolusioner. Mungkin karena mengikuti contoh di Uni Soviet, di mana Partai Komunis berhasil menjatuhkan pemerintahan Tsar pada saat itu, kerajaan yang berkuasa pada saat itu, lalu mendirikan Uni Soviet yang disebut Revolusi Bolshevik. Nah, ini diikuti di Asia, di Afrika, di Amerika Latin. Partai Komunis lalu berusaha merebut kekuasaan, dan melalui revolusi bagaimana berdiri ya Partai Komunis. Yang kedua, mereka bersifat revolusioner karena mereka merasa Partai Komunis itu adalah antitesa dari kapitalis. Artinya lawan daripada kapitalis yang menurut mereka itu menindas terhadap orang-orang yang lemah. Sehingga mereka ada istilah bourgeois dan proletar. Bourgeois adalah pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya, sementara proletar adalah orang-orang miskin, orang-orang yang ditindas. Nah, orang-orang yang ditindas, orang-orang miskin ini jangan diam saja, karena mereka miskin diakibatkan orang-orang kaya. Maka mereka harus merebut kekuasaan dari orang-orang kaya itu, dari kapitalis itu, lalu mendirikan kekuasaan ya pemerintahan komunis. Sifat revolusioner ini sangat digandrungi oleh orang-orang muda. Maka biasanya Partai Komunis di seluruh dunia selalu yang menggerakkan adalah orang-orang muda. Dan tentu saja karena blok barat atau American Gang ini juga ingin menguasai dunia, maka mereka berusaha menumpas ya gerakan-gerakan yang digerakkan oleh Partai Komunis. Maka itulah banyak peperangan-peperangan. Kalau di Asia misalnya yang terkenal adalah Perang Vietnam. Bagaimana Vietnam Utara yang komunis dan Vietnam Selatan ini yang didukung Amerika ini ya berperang, dan Amerika terjun langsung dalam perang Vietnam, walaupun akhirnya dimenangkan oleh pihak komunis. Bahkan memalukan ya, banyak, mungkin ratusan ribu tentara Amerika yang tewas dalam perang Vietnam. Dan ini menjadi inspirasi juga ya gerakan-gerakan komunis untuk melawan Amerika. Ada sebagian yang berhasil, tapi sebagian juga akhirnya hancur. Termasuk berhasil adalah ya Vietnam, kemudian Korea Utara, ya diantara yang berhasil. Namun demikian, sifat agresif Partai Komunis ini saat ini ya, di mana sebenarnya Republik Rakyat Cina itu memiliki kekuatan besar untuk menumpas Taiwan misalnya, ini tidak dilakukan. Ya, pemerintah Cina bersabar. Padahal sebenarnya banyak provokasi-provokasi, termasuk bagaimana Amerika mengguyurkan senjata-senjata terbarunya untuk Taiwan. Bisa saja Cina
melakukan apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Tapi ya ada semboyan-semboyan, ya Cina ini punya budaya tersendiri. Dia tidak mau diprovokasi dan tidak mau ada pihak luar ikut campur terhadap kedaulatannya. Karena Republik Rakyat Cina sampai saat ini mengklaim bahwa Taiwan adalah bagian ya dari Republik Rakyat Cina, pulau yang nyempal, yang berusaha berdiri sendiri. Dan Cina sampai saat ini cukup sabar, dalam artian tidak melakukan invasi, tidak melakukan sebagaimana biasa ya Amerika lakukan terhadap negara-negara ya yang ingin ditaklukkan oleh Amerika. Dan inilah barangkali ya cukup apresiasi ya Cina yang kuat, yang modern, yang maju, sekarang bisa mengalahkan Amerika dan Eropa dalam kaitan ekonomi, tapi sebagai negara besar dan memiliki budaya yang panjang, dan ciri daripada budaya ya artinya Blok Timur adalah kebijaksanaan, filsafat dan kebijaksanaan, bukan melulu kekuasaan. Maka sampai saat ini kita lihat Cina tidak menyerbu Taiwan, tapi berbagai upaya yang sifat diplomatik, usaha-usaha yang bersifat damai dilakukan untuk bersatunya Taiwan dengan Republik Rakyat Cina. Salam.